Dengan kesedihan yang mendalam, selaku Panglima TNI, saya nyatakan bahwa 53 personil yang on board KRI Nanggala 402 telah gugur. Betapa hatiku takkan pilu telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku takkan sedih. Penghormatan terakhir untuk 53 patriot KRI Nanggala 402 penjaga kedaulatan NKRI. TNI Angkatan Laut melangsungkan tabur bunga sebagai bentuk penghormatan untuk 53 anak buah kapal-kapal selam Nanggala 402 di perairan Selat Bali pada hari Jumat 30 April 2021. Keluarga besar korban juga turut mengikuti prosesi tabur bunga tersebut. Proses tabur bunga itu dipimpin oleh Kepala Staf Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Yudo Margono. TNI Angkatan Laut dan keluarga besar awak kapal Nanggala 402 berangkat menggunakan pesawat terbang dari Bandara Juanda menuju Bandara Blimbing Sari Banyuwangi. Perjalanan dilanjutkan ke Pelabuhan Tanjung Wangi untuk menaiki KRI Suharso 990 ke lokasi tenggelamnya KRI Nanggala 402. Sebagai bentuk penghormatan kepada para patriot bangsa, TNI Angkatan Laut mengadakan acara tabur bunga bersama dengan keluarga awak KRI Nanggala 402 untuk mendoakan agar mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Kata Kepala Dispenal Laksamana Pertama TNI Julius Wijojono dalam keterangan tertulisnya pada hari Jumat. Kemudian dilanjutkan dengan pelarungan karangan bunga, pembacaan doa, dan penghormatan terakhir kepada arwah pahlawan. Selanjutnya TNI Angkatan Laut akan berupaya keras untuk dapat mengangkat badan kapal selam KRI Nanggala 402 dari dasar laut yang tentunya perlu perencanaan yang matang karena berada pada kedalaman 838 meter ucapnya. Diketahui, kapal selam KRI Nanggala 402 dikabarkan telah hilang kontak pada Rabu 21 April 2021 di Selat Bali. Rencananya kapal tersebut hendak melakukan latihan penembakan torpedo. Pencarian kapal pun sempat terkendala karena tidak adanya sinyal yang bisa ditangkap dari kapal selam Nanggala 402. Sebab dugaan kuat kapal mengalami blackout atau tidak adanya aliran listrik. Setelah beberapa hari kemudian, kapal selam KRI Nanggala 402 akhirnya ditemukan pada hari Minggu 25 April 2021. Posisi kapal selam Nanggala 402 ditemukan pada kedalaman 838 meter. Sebanyak 53 prajurit TNI tidak dapat selamat karena badan kapal yang terbelah menjadi 3 bagian akibat tekanan air yang begitu kuat. Kepala Staf Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Yudo Margono menyebutkan bahwa tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala 402 menjadi catatan kelam bagi sejarah TNI Angkatan Laut. Hal itu disampaikan Kasal ketika memimpin upacara tabur bunga bersama dengan keluarga kru dari KRI Nanggala 402 di atas KRI Dr. Suharso pada Jumat 30 April 2021. Musibah ini merupakan catatan kelam dalam sejarah TNI Angkatan Laut, khususnya bagi keluarga besar kapal selam atau Korps Hiu Kencana, ujar Kasal dalam keterangan Dinas Penerangan Angkatan Laut Dispenal pada Jumat siang. Kasal mengaku bahwa sangat memahami bahkan turut merasakan kehilangan 53 prajurit terbaik bangsa yang telah gugur dalam peristiwa tersebut. Ia mengatakan bahwa kehilangan prajurit menorehkan perasaan duka yang mendalam baik bagi segenap anggota keluarga prajurit maupun bagi TNI Angkatan Laut, bagi TNI dan bangsa dan negara Indonesia. Untuk itu, selaku Kepala Staf Angkatan Laut dan atas nama keluarga besar TNI Angkatan Laut,
saya mengajak kita senantiasa mendoakan para prajurit Ksatria KRI Nanggala 402, kata Kasal TNI Yudo Margono. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan tempat terbaik dan mulia bagi mereka semua di sisinya, sambung Kasal. Kasal menambahkan bahwa perjuangan 53 dari kru KRI Nanggala 402 tidak akan lekang oleh waktu. Demikian pula rasa simpati kami yang mendalam kepada keluarga yang ditinggalkan Imbu Kasal. Adapun tabur bunga ini merupakan kegiatan penghormatan terakhir kepada 53 kru KRI Nanggala 402 yang telah gugur di medan latihan. Hingga kini tim SAR masih terus melakukan evakuasi terhadap KRI Nanggala 402. Diketahui bahwa KRI Nanggala 402 tenggelam di kedalaman 838 meter dari permukaan laut. Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto mengerahkan pesawat TNI Angkatan Udara Boeing 737 berjumlah 3 unit untuk membawa 184 orang keluarga dari kru kapal selam KRI Nanggala 402 menuju Banyuwangi, Jawa Timur. Tujuannya adalah dalam rangka melaksanakan kegiatan tabur bunga di perairan utara Pulau Bali. Kabid Penom Puspen TNI Kolonel Laut KH Edi Rianto menuturkan bahwa pesawat tersebut diberangkatkan tepat pukul 6.35 waktu Indonesia bagian Barat dari Lanudal Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur, kemudian tiba di Bandara Udara Belimbing Sari, Banyuwangi sekitar pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Selanjutnya, tepat pukul 8.15 waktu Indonesia bagian Barat, Kepala Staf Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Yudo Margono beserta 184 orang keluarga ABK Nanggala 402 berangkat menuju tempat tabur bunga. Kata Edi dalam keterangannya pada hari Jumat 30 April 2021. Kasal dan ratusan anggota keluarga itu bergegas menuju ke lokasi detail tabur bunga menggunakan KRI Dr. Suharso 990 yang berangkat dari dermaga Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Sebelumnya Presiden Joko Widodo telah bertemu dengan keluarga dari kru KRI Nanggala 402 yang gugur di perairan Bali di shelter Lanut Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur pada hari Kamis 29 April 2021. Kepada para istri kru, Presiden berjanji akan membangunkan rumah. Tak hanya itu, Presiden Joko Widodo juga telah meminta Panglima TNI hingga Kasal segera melakukan pendataan agar desain rumahnya bisa segera dibangun. Kapal selam KRI Nanggala 402 tenggelam di kedalaman lebih dari 838 meter di perairan Pulau Bali saat sedang latihan dan mengakibatkan sebanyak 53 awak dari kapal KRI Nanggala 402 telah gugur. Berhari-hari, segala kekuatan dikerahkan untuk mencari dan mengevakuasi bangkai kapal selam buatan Jerman tersebut. Namun TNI Angkatan Laut berkeyakinan bahwa KRI Nanggala 402 tenggelam bukan disebabkan faktor human error, melainkan karena faktor alam. Betapa hatiku takkan Nanti ibu-ibu sekalian, akan juga dibangunkan rumah yang tempatnya kami nanti mengikuti ibu-ibu semuanya. Terserah bisa di Gresik, bisa di Sidoarjo atau di tempat lain. Dan mekanisme ini tolong nanti juga Pak Kasal dan Panglima bisa mengaturnya sesegera mungkin sehingga segera nanti bisa ini kita laksanakan. Saya rasa itu mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Kalau misalnya ada keinginan dan masukan-masukan yang ada, saya persilahkan disampaikan atau nanti bisa disampaikan lewat Panglima TNI ataupun Pak Kasal. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.